Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kajian ilmiah nasab Habib Ba'alawi tidaklah menentang nasab leluhur keluarga Wali Songo. Jadi di samping sedang ada kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, inikah akan mengancam daripada nasab leluhur keluarga Wali Songo. Di sini ditulis oleh Tubagus Mogi ya, yang sering saya angkat itu tentang buku beliau tentang Oknum Habaib ya. Nama asli beliau adalah Nur Fadil Satya Tirtayasa. Beliau ini berarti keturunan daripada Sultan Ageng Tirtayasa. Bagi orang-orang Banten tentu tahu nama Tirtayasa ini yang kemudian disematkan pada salah satu universitas negeri di Banten ya, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta ya. Silsilah leluhur para Wali Songo dikenal masyarakat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Versi jalur silsilah yang banyak dikenal masyarakat adalah yang melalui jalur Azamat Khan Ba'alawi Mu'asal Yaman. Namun perlu diketahui saat ini Naqib Alawiyin Internasional mengklarifikasikan Wali Songo dan keluarga keturunannya bukan ke jalur Azamat Khan Ba'alawi tapi ke versi jalur sanad nasab lainnya. Ini menarik. Karena sering sekali Wali Songo disematkan kepada Ba'alawi atau Azamat Khan. Melalui tulisan ini mari kita akan urai teman-teman ya tentang apa yang dituliskan oleh Tubagus Mogi di sini. Jadi kajian ilmiah dan adu hujjah nasab terkait keabsahan silsilah para Habib Ba'alawi Mu'asal Yaman yang sedang viral di media sosial. Bagi yang mengetahui silsilah Wali Songo versi sanad Naqib Internasional bukanlah menggugat tentang leluhur keluarga Wali Songo. Terindikasi sempat ada distorsi pengkaburan atau pengaburan sejarah dan silsilah leluhur Wali Songo oleh oknum Habib Ba'alawi Mu'asal Yaman di masa lalu. Artinya kok bisa keturunan Wali Songo ini disematkan kepada Ba'alawi? Nah, indikasi daripada tulisan Tubagus Mogi di sini ada indikasi-indikasi penyelewengan atau pencantolan nasab ya. Kalau kita lihat dari tulisan ini teman-teman. Tapi itu masih indikasi ya. Artinya indikasi itu dalalah ya. Masih tanda-tanda alamat. Dalam sejarah masyhur Nusantara, leluhur Wali Nusantara ada yang berasal dari Maghrib atau Maroko dan terindikasi dari banyaknya gelar Maulana Maghribi, bukan gelar Maulana Yamani atau Maulana Al-Hadrami. Ini adalah uraian atau argumentasi dari klaim atau justifikasi terindikasi sempat ada distorsi di atas itu. Ya. Jadi argumen dari ada indikasi distorsi pengaburan sejarah dan silsilah leluhur Wali Songo oleh oknum Habib Ba'alawi. Argumennya adalah bahwasanya leluhur Wali Nusantara itu disebut Maghribi, ya, bukan Yamani, begitu kira-kira. Dan ada yang berasal dari Samarkand atau Uzbekistan, itu di Asia Tengah, dan terindikasi dari penggunaan gelar As-Samarkandi pada ayah Sunan Ampel. Berarti As-Samarkandi ini dinisbatkan kepada Uzbekistan, bukan Al-Yamani juga. Dan penggunaan gelar Al-Makhdum, gelar Zuriyat Ahlul Bait Nabi yang lazim digunakan di Asia Tengah, dan jelas keluarga Wali Songo tidak menggunakan gelar habaib. Ini Ahlul Bait di sini berarti bukan pengertian sebagaimana tafsir ayat Tathhir itu ya. Kalau kita merujuk Ahlul Bait dalam ayat Tathhir, itu kan yang dimaksud Ahlul Bait adalah Ahlul Kisai ya. 5 orang, Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ada juga yang menafsirkan Muhammadun nafsuhu, artinya Muhammad dengan dirinya sendiri. Ya, kemudian ada juga yang ajba'uhu ila dinihi yaumal qiyamati, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sampai akhir kiamat. Begitu ya. Nah, di sini Tubagus Mogi menggunakan kata Ahlul Bait, berarti bukan Ahlul Bait secara syar'an, berarti kata atau secara istilah, tapi kita katakan ini fil lugat saja ya, bahasa saja begitu. Contoh Wali Songo yang menggunakan gelar Makhdum adalah Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim, dan Syarif Hidayatullah Sunan Makhdum Gunung Jati. Jalur Mu'asal dari Maroko menurunkan Sunan Giri dan Sunan Kudus yang berdasar data serat Wali Sana. Itu dikolaborasikan dengan data Malaka dan Naqib Maroko berjalur turunan kepada Qabilah Al-Jailani, Al-Hasani, dan sudah mendapat isbat
nasab dari nakib internasional antara lain dari Maroko, Irak, dan Turki. Berbicara soal Al-Jailani ini, berarti kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan begitu merujuk ke sana kalau kabilah Al-Jailani ini. Di Indonesia ini yaitu Al-Hasan atau Kiai Genggong itu telah melakukan tes DNA dan secara DNA genetiknya nyambung ke sana dari jalur Al-Hasani ini. Dan nasabnya itu terjalur sampai Wali Songo. Berarti data ini yang dikatakan Tubagus Mogi ini diperkuat juga dengan data DNA begitu. Sedangkan dari jalur muasal Uzbekistan Asia Tengah sesuai dengan data pihak Keprabon Cirebon bernasab via jalur Al-Kazimi atau Al-Kazimi Al-Husaini. Diakui jalur ini, namun untuk sanad detailnya sedang proses isbat nakib internasional melalui nakib Hashimiyun di Turki. Di Cirebon ada beberapa versi data silsilah leluhur Sunan Gunung Jati yang berbeda. Pihak peneliti nasab dari keluarga Wali Songo meneliti bahkan menggunakan perbandingan hasil tes DNA, sampel keturunan melalui peta migrasi leluhur untuk meneliti versi mana yang paling sahih di antara berbagai versi yang ada. Nah, penggunaan tes DNA untuk meneliti keabsahan silsilah jalur Alawiyin di kalangan internasional juga sudah dilakukan oleh Nakib Jordan dan Nakib Mesir, sehingga penelitian nasab memperbandingkan data hasil tes genetik dengan data tertulis yang dilakukan peneliti dari kalangan keluarga Wali Songo yang terbangun dalam wadah organisasi NAAT atau NAAT atau Naqobah Ansab Aulia Tis'ah. Ini NAAT ini atau NATT ini adalah singkatannya, yaitu Naqob Ansab Aulia Tis'ah, bukan NAAT dalam perspektif ilmu nahwu. NAAT man'ut itu bukannya, bukan yang yajba'u fil i'robi asma'al uwal na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal, itu bukannya. Silsilah yang dianggap paling sahih oleh pihak peneliti untuk jalur leluhur Sunan Ampel dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah yang melalui jalur Al-Kazimi Al-Husaini sebagaimana data yang dipelihara oleh pihak Keprabon Cirebon. Bukti peta migrasi leluhur dari hasil tes DNA. Ini dari Afghanistan, Iran, Pakistan, India, kemudian ke Thailand dan ke Indonesia. Peta migrasinya teman-teman ya. Dari penelitian DNA, peta migrasi khusus yang sesuai dengan kode genetik yang ada di sampel terah Sunan Jalur Al-Husaini menunjukkan migrasi yang sinkron dengan riwayat muasal dari Hijaz ke Irak, Iran ke Uzbekistan, Asia Tengah ke India, atau Pakistan lantas ke Nusantara. Dapat dilihat pula peta migrasi tersebut tidak sesuai dengan silsilah Wali Songo versi Azamat Khan Ba'alawi muasal Yaman yang konon semestinya dari Irak hijrah ke Yaman dulu atau arah barat daya baru ke India arah timur lantas ke Nusantara. Jadi versi silsilah leluhur Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel, jalur Al-Kazimi Al-Husaini ditentukan bersesuaian dengan peta migrasi leluhur dari sampel keturunan Wali Songo yang diuji tes DNA serta disimpulkan lebih sahih. Sampel DNA terah Wali Songo alhamdulillah terbukti pula sebagai turunan Ahlul Bait Nabi dengan ditemukannya kode mutasi genetik atau SNP dari kode Ahlul Bait Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Tubagus Mogi, apa yang dilakukan pencatatan nasab Wali Songo ini bukan untuk jadi Habib ya, sebagaimana di dalam tulisan Tubagus Mogi ya, tapi untuk mempererat tali silaturahim seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tidak menemukan ya keluarga dari Wali Songo yang membangga-banggakan nasab, karena itu tidak sesuai dengan prinsip Wali Songo, di mana Wali Songo itu kesemuanya menyembunyikan nasab mereka demi untuk terlaksanakannya ajaran-ajaran Islam di tanah-tanah yang mereka jejaki. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.